Assalamualaikum ayah bunda, di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian, tapi kadang ujian itu datang lewat cinta. Malam itu suara kaca pecah terdengar di rumah mewah keluarga Arga. Ibunya menampar meja sambil berteriak, "Kau harus menikahi anak sahabat mama, titik." Tapi Arga, pemuda kaya raya pewaris jaringan hotel bintang 5, justru berbalik pergi. Dan dengan mata panas, hati berontak. Ia bersumpah akan mencari cinta yang sejati sendiri tanpa embel-embel harta. Namun siapa sangka, cintanya nanti justru tumbuh di tempat paling tak terduga, lapangan padel yang penuh debu dan peluh. Yuk kita simak ceritanya. Namaku Arga Adinata. Orang-orang bilang aku lahir dengan sendok emas di mulut. Rumahku seperti istana, mobilku berganti tiap musim, dan semua orang yang menatapku sekolah melihat kesempurnaan hidup. Tapi aku tahu di balik semua itu aku cuma hidup di dalam sangkar emas. Setiap langkahku sudah diatur, setiap keputusan bahkan soal cinta bukan milikku. Arga, minggu depan kamu harus lamaran sama Livia. Keluarga mereka strategis dan kerjasama hotel baru di Bali, kata mama sambil menatapku seperti proyek bisnis. Aku diam, tapi jantungku mendidih. Aku tidak pernah mencintai Livia. Bagiku, dia seperti bayangan dunia yang selama ini ingin aku tinggalkan, penuh kemewahan tapi kosong. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah lantai 3, memandangi kota Jakarta yang gemerlap. Di bawah cahaya lampu, aku semakin merasa asing di kehidupan sendiri. Aku ingin tahu rasanya hidup tanpa nama belakang Adinata. Meski keesokan harinya, aku memutuskan kabur. Aku mengambil motor tua milik sopir, membawa tas kecil dan meninggalkan semua kenyamanan yang dulu kukira tak tergantikan. Di perjalanan, aku bahkan tertawa sendiri antara lega dan takut. Aku mengganti namaku jadi Ar, sederhana agar nggak ada yang curiga. Beberapa hari kemudian, aku melamar kerja di sebuah tempat bernama Victory Padel Group. Saat membaca papan namanya, aku hampir menertawakan diri sendiri. Pewaris jaringan hotel bintang 5 melamar jadi cleaning service di lapangan padel. Tapi entah kenapa hatiku justru tenang. "Mas, kamu yakin mau kerja bersihin lapangan? Gajinya kecil loh," kata manajernya, Mbak Rika. Aku mengangguk. "Saya nggak cari uang, Mbak. Saya cari suasana baru." Mbak Rika mengelurkan kening, tapi menerima lamaran itu. Hari pertama aku bekerja, tanganku melepuh karena ngepel, sepatu kotor, bau keringat. Tapi anehnya, aku merasa hidup. Untuk pertama kalinya, nggak ada yang memanggilku Tuan Muda. Semua orang di sini memanggilku Mas Ar. Dan di sanalah aku melihatnya, Nara, instruktur padel yang selalu tersenyum cerah walau bajunya penuh noda bola padel. Cara dia tertawa, cara dia menyemangati anak-anak yang berlatih, seolah mengajarkan bahwa bahagia itu sederhana. Suatu kali saat aku sedang mengepel, ia menepuk bahuku. "Mas Ar, jangan di situ dulu ya, aku lagi latihan sama anak-anak, nanti kamu kepleset." Aku cuma mengangguk kikuk. Entah kenapa wajahnya nggak bisa hilang dari pikiranku setelah itu. Malamnya, saat aku berbaring di kamar kos sempit dengan kipas angin berderit, aku sadar satu hal, aku belum pernah merasa begini bebasnya. Tak ada sopir yang menunggu, tak ada sekretaris yang mengatur jadwal, hanya aku, pel, dan suara bola padel yang memantul. Mungkin disinilah perjalanan baruku dimulai, bukan sebagai Arga Adinata, pewaris kerajaan bisnis, tapi sebagai Ar, seorang pria biasa yang akhirnya bisa memilih jalan hidup dan mungkin cintanya sendiri. Sudah 2 bulan aku bekerja di Victory Padel Club. Aku hafal setiap sudut lapangan, dari garis putih yang sering kupel tiap pagi sampai tempat ember bocor yang selalu jadi sumber keluhan Mbak Rika. Tapi yang paling kuhafal senyum Mbak Nara. Setiap kali dia datang pagi-pagi dengan rambut dikuncir tinggi, membawa raket dan botol air, suasana lapangan langsung berubah. Anak-anak yang dilatihnya selalu tertawa dan aku, si cleaning service, pura-pura sibuk mengepel biar bisa lihat wajahnya lebih lama. Lucu ya, dulu aku bisa makan di restoran bintang 5 kapanpun, tapi sekarang nasi bungkus di pojokan lapangan terasa lebih nikmat, apalagi kalau dimakan sambil mendengar tawa Nara. Suatu sore, hujan turun deras. Lapangan licin, semua orang sudah pulang, tapi Nara masih di sana. Menurunkan net sendirian, aku menghampiri membawa pel. "Nara, biar aku bantu," kataku sopan. Dia tersenyum. "Wah, makasih Mas Ar, tapi hati-hati ya, licin." Belum sempat dia lanjut, kakinya terpleset. Refleks aku menangkapnya.
Sekejap tubuhnya dalam pelukanku. Aku bisa merasakan detak jantungnya cepat dan nyaris sama dengan punyaku. Wajah kami begitu dekat. Hujan menetes di antara rambut dan pipinya, menambah anehnya suasana itu. Kami sama-sama gugup. Dia cepat-cepat berdiri, menertawakan dirinya sendiri. Aduh, hampir jatuh beneran. Makasih ya Mas Ar. Aku hanya bisa mengangguk, tapi senyum itu terpatri dalam ingatan. Sejak hari itu, kami makin sering ngobrol. Kadang, dia bercerita tentang hidupnya, bagaimana dia bekerja keras demi membiayai adiknya kuliah, bagaimana dia sering dimarahi bos karena suka menolong anak-anak latihan gratis. Aku terdiam, kagum. Dunia Nara penuh perjuangan, tapi dia menjalaninya tanpa mengeluh. Suatu hari, dia menatapku dan berkata, Mas Ar, kamu orangnya aneh ya? Aku kaget. Aneh gimana? Kamu rajin, sopan, tapi kadang kayak nggak biasa kerja kasar. Tangan kamu tuh halus banget, nggak kayak orang yang tiap hari ngepel. Aku tertawa canggung. Hehehe, mungkin karena baru belajar kerja keras. Dia menatapku sejenak lalu tersenyum. Kalau gitu, belajar terus ya, dunia ini nggak selalu lembut. Kalimat itu menancap dalam. Dunia ini nggak selalu lembut dan mungkin dia benar. Tiap malam aku mulai sadar menyembunyikan identitasku dari Nara semakin sulit. Tapi aku juga takut kalau kebenaran itu akan menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya kami semakin dekat. Kadang dia membawakan aku teh manis, kadang aku pura-pura bantu lap rakyat biar bisa ngobrol lebih lama. Setiap kali dia tertawa, aku merasa semua luka batin dan keluargaku perlahan sembuh. Tapi kebahagiaan itu rapuh karena tanpa kami tahu, seseorang diam-diam memotret kami berdua di lapangan sore itu. Dan di tempat lain, di ruang tamu besar di Jakarta Selatan, seorang wanita bergaun mahal menatap foto itu dengan sinis. Livia. Hujan malam itu menjadi saksi. Aku nggak tahu bahwa cinta yang tumbuh di antara Pel dan rakyat padel ini sebentar lagi akan diuji habis-habisan. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Langit sore begitu cerah, tapi hatiku tiba-tiba terasa berat. Ada firasat aneh sejak pagi, seperti akan terjadi sesuatu yang tak bisa aku hindari. Aku baru saja selesai mengepel ketika Mbak Rika datang terburu-buru. Mas Ar, nanti sore ada tamu penting, tolong lapangan bersih ya, katanya dari sponsor besar. Aku mengangguk tanpa curiga, tapi beberapa jam kemudian, ketika pintu kaca lapangan terbuka, napasku langsung tercekat. Yang datang bukan sponsor, yang datang adalah Livia, dengan gaun mahal dan senyum licin. Ia berjalan masuk seolah sedang menghadiri pesta gala, bukan lapangan padel berdebu. Arga Adinata, katanya lirih tapi tajam. Atau sekarang aku harus panggil kamu Mas Ar, si tukang pel banggaan Victory Padel Club. Dunia seolah berhenti. Nara sedang melatih anak-anak menoleh, bingung. Aku berusaha menenangkan diri, tapi suaraku gemetar. Livia, kamu ngapain di sini? Dia tertawa pelan. Ngapain? Ya cari calon tunanganku yang kabur lah. Semua mata tertuju padaku. Nara menatapku, wajahnya memucat. Tunggu, calon tunangan. Aku mencoba menjelaskan. Nara, aku bisa jelaskan semuanya. Aku cuma... Tapi Livia memotong tajam. Dia bohong, Nara. Nama aslinya Arga Adinata, waris Adinata Group, dan aku calon istrinya yang ditolak karena dia kabur kayak pengecut. Suara detik jam terasa menyesakan. Aku bisa melihat kecewa di mata Nara, lebih menyakitkan dari apapun. Jadi semua ini cuma permainan. Suaranya pelan, hampir gemetar. Aku melangkah mendekat. Enggak Nara, aku nggak bohong soal identitas. Tapi perasaanku nggak pernah bohong. Aku cuma pengen dicintai sebagai Ar, bukan sebagai pewaris siapapun. Dia menatapku lama lalu menggeleng. Kamu nggak ngerti, aku miskin Arga. Dunia kamu dan aku tuh beda. Sekalipun kamu cintai aku, keluargamu gak akan pernah terima. Belum sempat ku jawab, suara lain terdengar dari belakang. Suara yang selama ini paling kutakuti. Benar sekali, ucap Mama dengan dingin. Ia berdiri di sana bersama sopir yang dulu kebawa kabur motornya. Kamu mempermalukan keluarga Arga. Aku menatapnya, mencoba bicara, tapi Mama gak memberi kesempatan. Kamu dipecat, besok nama kamu gak akan ada lagi di sistem manapun. Dan wanita itu, ia menatap Nara tajam. Lupakan. Nara menunduk, air matanya jatuh. Aku mencoba mendekat, tapi Mama menahan lenganku. Kalau kamu melangkah satu lagi, Arga, aku pastikan Victory Padel ini tutup dalam seminggu. Dan benar saja, hari berikutnya aku tak lagi diterima masuk ke klub. Seragamku dikembalikan, kartu identitasku disita. Nara nolak menemuiku. Malam itu aku duduk di pinggir jalan depan Victory Padel, lampu neon berkedip. Angin membawa bau hujan.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang, kepercayaan. Aku menatap langit, menahan air mata. Mungkin benar kata Nara, dunia ini berbeda. Tapi kalau cinta sejati memang ada, aku akan buktikan. Bahkan tanpa nama besar, aku bisa memperjuangkannya yang kucintai. Dan di saat yang sama, jauh di dalam ruangan rapat keluarga, Mama berbisik pada Livia, biar dia belajar, kalau dia kembali, baru dia pantas jadi pewaris. Mereka nggak tahu, aku tidak akan pernah kembali dengan cara mereka. 3 bulan berlalu sejak aku diusir dari Victoria Pedal. Aku pikir waktu akan menyembuhkan semuanya, tapi nyatanya setiap malam aku masih memikirkan Naranya, suaranya, tawanya, bahkan cara dia memanggilku Mas Ar dengan nada bercanda terus terngiang di kepala. Aku kembali ke dunia lamaku, tapi rasanya hampa. Makan malam di restoran mewah tak lagi terasa nikmat. Mobil sportku hanya jadi ruang sepi, tempat aku menatap kosong. Semua kemewahan itu justru mengingatkanku pada satu hal yang hilang, kebebasan. Sampai suatu hari, aku membaca berita, Victoria Padel Club diambang kebangkrutan, pemiliknya mencari investor baru. Aku menatap layar lama sekali. Mungkin inilah cara Tuhan memberi aku kesempatan kedua. Bukan hanya untuk menolong tempat itu, tapi juga menebus luka yang kutinggalkan. Tanpa pikir panjang, aku menghubungi notaris dan membeli seluruh saham Victoria Padel lewat nama perusahaan kecil yang tidak mencantumkan nama Adinata. Aku ingin Nara tidak tahu, setidaknya sampai waktunya tepat. Seminggu kemudian, aku kembali ke sana. Tempat itu tidak banyak berubah, bau keringat, suara bola memantul, dan langit senja yang sama. Tapi Nara tampak lebih kurus. Ia mengejar dengan semangat, tapi matanya sayu. Aku datang mengenakan seragam volunteer, bukan jas mahal. Saat dia melihatku, ia terpaku. Arga, suaranya bergetar. Aku tersenyum kecil. Masih ingat aku, Nar? Dia menatapku lama. Aku lalu menunduk. Ngapain kamu balik ke sini? Bantu bersihin lapangan kayak dulu, jawabku pelan. Dia menghela napas lalu membiarkanku membantu. Kami bekerja diam-diam, seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai tapi lupa cara bicara. Sampai akhirnya hujan turun lagi. Kami berteduh di pinggir lapangan di bawah atap seng yang bocor. Nara, kataku perlahan. Aku tahu aku salah, aku pengecut karena bohong soal siapa aku. Tapi semua yang aku rasain ke kamu gak akan pernah palsu. Dia menatapku, mata itu masih sama, jujur dan dalam. Aku cuma takut, Arga, takut kalau kamu balik bukan karena cinta, tapi karena kasihan. Aku menggeleng, aku balik karena aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku mengeluarkan kunci mobil dari sakuku lalu memberikannya. Ini kunci motor kantor baru. Victoria Padel sekarang punyamu juga. Aku beli tempat ini, tapi atas nama kita berdua. Dia terpaku. Kamu serius? Aku tersenyum. Kamu pernah bilang dunia nggak selalu lembut kan? Nah, kali ini biar aku yang jadi alas lembut buat kamu. Nara tertawa di atas air mata. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku mendengar tawa yang paling kurindukan di dunia. Di tengah hujan, kami berdiri di lapangan tempat semua kisah ini dimulai. Dari jauh, aku melihat sosok mobil Mama hitam menatap kami dari kejauhan. Saat mata kami bertemu, Mama hanya tersenyum tipis, bukan senyum marah, tapi senyum yang menyerah. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat tanpa nama di meja kantor. Mama cuma ingin kamu bahagia, nak, meski bukan dengan pilihan Mama. Aku menggenggam surat itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa menang, bukan karena bisnis, tapi karena harta, tapi karena aku akhirnya menemukan cinta yang membuatku pulang. Tamat.